Hai guys, annyeonghaseyo. Aku Jili dan hari ini aku bakal berbagi pengalaman di jalan yang baru aja aku alamin. Kejadian ini membuat aku untuk berpikir lagi tentang bagaimana kita harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, terutama dalam situasi yang mungkin memerlukan tanggung jawab dan juga empati. Jadi, apa sih yang terjadi sama aku baru aja ini? Aku mulai share ya. Jadi ceritanya hari ini aku ada keperluan di luar. Jadi aku mengemudi mobil sendiri ke area Jakarta. Dan semuanya sebenarnya berjalan seperti biasanya. Dan juga aku selalu pastiin aku mengikuti aturan lalu lintas. Dan juga posisi aku memang sedang melaju dengan kecepatan yang sangat aman. Karena emang lagi macet jadi hampir tidak bergerak juga. Tapi tiba-tiba aja dari belakang aku ngerasa mobil aku langsung goyang buk gitu. Dan ternyata pas aku nengok itu ada sebuah taksi. Dan karena memang sudah terjadi benturan, secara natural aku turunin kaca dan aku minta untuk kita coba cek terlebih dahulu. Dan juga kita untuk meminggir ke bahu jalan dulu. Kiri pak. Apa? Tapi yang membuat aku terkejut banget adalah hal pertama yang sempat aku dengar adalah enggak kena gitu. Dan di situ aku memang jadi bingung juga gitu karena apakah memang masa aku bisa ngayal sendiri dengan terasa goncangan yang cukup keras gitu kan. Terus yang lebih bikin aku kaget lagi adalah nggak cuman itu aja, tapi penumpangnya terlihat sebagai seorang bule, tapi sepertinya sudah fasih bahasa Indonesia juga, sama seperti aku. Tapi tiba-tiba penumpangnya malah yang bilang, ada bukti nggak gitu. Saya saksi, silakan. Terus kenapa goyang kalau gitu? Tidak ada satu kendaraan. Ya udah kita cek dulu ya ke kiri. Terus karena untungnya memang aku sudah sempat pasang dashcam di mobil aku bilang bahwa iya semua sudah terekam gitu. Lalu beliau langsung menjawab balik lagi, merespon bahwa dia itu sebagai saksinya dan dia ngelihat memang tidak ada terjadi tabrakan gitu. Ada yang kena bu, sumpah. Kenapa goyang pak? Saya nggak mau goyang. Sebenarnya hal yang membuat aku kurang nyaman di sini adalah posisi aku memang sedang sendiri sebagai perempuan mengemudi dan juga lawan bicara aku adalah dua orang laki-laki. Dan di situ sempat aku merasa lebih tidak nyaman lagi karena pas saat aku berusaha untuk berbicara dengan baik dengan Pak supirnya, tapi penumpang itu tiba-tiba merekam aku. Ya sudah, aku ajarin aja, mungkin beliau sudah cukup berusia juga dan memang mungkin beliau tidak begitu bisa mendengar gitu feedback orang lain. Jadi makanya aku bertindak untuk tidak menanggapi tingkah laku beliau dan juga omongan beliau yang cukup attacking ke diri aku. Dan aku berusaha terus untuk berbicara dengan Pak supirnya karena memang fokus poin aku adalah untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan Bapak supir. Saya tidak tabrak. Tidak. Saya tidak tabrak. Tapi foto di mana? Saya tabrak. Anda ganggu saya juga. Dan dalam proses pembicaraan pas saat aku komunikasi dengan Pak supir, penumpangnya di sebelah terus menekankan bahwa aku mengganggu waktunya. Padahal memang aku juga terasa terganggu karena sebenarnya aku juga tidak perlu ada kejadian seperti ini dan juga memikirkan akan ada habis waktu untuk menaruh mobil di bengkel juga. Itu sangat mengganggu aku juga. Tapi sebenarnya overall yang aku sayangi adalah tidak ada satu patah pun kata maaf dari kedua laki-laki dalam kondisi kejadian itu. Saya cukup paham. Karena sebenarnya aku bukan mempermasalahkan ganti rugi ataupun aku ingin mengancam mereka, bukan seperti itu. Sebenarnya posisi aku cuman pengen dengar bahwa memang mereka melakukan hal yang salah dan mereka bisa meminta maaf. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Jadi
Ya sudah, karena kondisi cuaca sedang hujan juga. Jadi memang walaupun kita sudah menepi dan melihat kondisi mobil, aku tidak bisa dengan jelas melihat kondisi mobil aku dengan baik bagian mana yang tertabrak. Dan memang pas saat kita melakukan pengecekan pun mereka terus seakan-akan kayak menekankan dan mengancam aku bahwa memang aku yang mengayal dan mereka tidak menemukan kerusakan di mobil aku gitu. Tapi posisi memang sedang hujan, jadi wajar lah ya tidak terlihat gitu dengan baik. Jadi ya sudah, aku bilang bahwa mari saya akan cek dulu rekaman dashcam aku dalam mobil, lalu nanti jikalau memang ada terjadi tabrakan dalam video itu, saya bilang bahwa saya akan mengkontak bapak, yaitu pak supirnya. Jadi aku mintain nomor teleponnya saja, aku tidak mintain KTP-nya ataupun STNK, tidak, karena posisi aku juga cukup tegang dan juga sudah capek untuk ngeladenin dua laki-laki ini. Dan dengan kondisi seperti itu aku diberikan nomor telepon, tapi sepertinya aku nggak ngerti, cuman memang nomor teleponnya ini tidak ada WA, tidak bisa saya kontak. Jadi saya juga bingung apakah memang diberikannya nomor yang salah. Tapi untungnya karena dalam dashcam itu sudah terekam keseluruhan nomor taksinya dan juga jenis taksinya. Jadi aku sempat untuk mengkontak cabang armadanya dan memberitahu tentang kondisi ini. Dan puji Tuhan memang untungnya mereka sangat responsif, armada ini sangat responsif, dan mereka berniat untuk menanggung-jawabi apa yang terjadi. Baik, betul Bu. Nanti kita gini aja Bu, kita bisa ketemu aja kapan gitu nih buat masalah perbaikan dan mohon permintaan maaf buat pengemudi kita nih Bu. Namun memang yang mungkin aku tidak dapat solusi adalah dari tingkah laku bapak penumpang, yang pastinya kita nggak bisa ya track beliau, dan memang beliau sempat lumayan memberikan intimidasi kepada aku sendiri sebagai perempuan, pengemudi perempuan gitu. Jadi di sini aku bener-bener ngerasa banget, bayangin kalau misalnya aku nggak ada dashcam, semua keterjadian ini akan dianggap betul-betul hayalan aku saja. Jadi melalui pengalaman ini sebenarnya aku banyak belajar. Yang pertama, di sini aku bukan membicarakan tentang aku orang Korea atau orang Indonesia ataupun aku perempuan gitu atau laki-laki, tapi memang faktanya, realita selama aku hidup lebih dari 24 tahun di Indonesia, aku banyak memang merasakan aspek-aspek yang mungkin tidak begitu mendukung aku sebagai seorang perempuan. Tapi bukan berarti memang semua situasi selalu seperti itu. Memang ada beberapa situasi saja tertentu yang mungkin bisa membuat para wanita merasa tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari atau dalam treatment antar laki-laki dan wanita. Pastinya di sini aku pengen sampaikan bahwa mungkin akan lebih baik juga untuk kita tidak membuat sebuah stereotip bahwa seorang wanita ini tidak pandai mengemudi. Jadi aku bolehlah kayak pura-pura aja bahwa memang itu salahnya dia gitu. Jadi nuduh ke seorang wanita. Tapi saya personally, aku memang seorang wanita yang enjoy driving juga. Jadi aku merasa hal itu tidak valid. Aku sangat suka driving dan aku sangat fokus terhadap skill driving juga. Aku percaya banyak wanita lain juga yang sangat memperhatikan skill mengemudi mereka juga. Jadi di sini memang aku tidak bermaksud untuk memukul ratai semua orang merasa hal yang sama seperti aku, tapi memang melalui pengalaman ini menunjukkan bahwa memang masih ada stigma yang perlu mungkin kita sadari bersama. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kalian bahwa menghargai satu sama lain itu sangat penting, terlepas dari siapapun yang kita temui.
cukup sharing aku tentang pengalaman kejadian kecelakaan kecil ini di jalan raya dekat Senayan. Untuk kalian yang mungkin enjoy mendengarkan cerita-cerita hidup aku, boleh jangan lupa untuk like, comment, dan follow, dan juga share video ini. Kalau kalian ada pengalaman yang mirip, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!